وبركاته. نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد. Alhamdulillah, kita di masalah subuh dimalakan Allah, kita lanjut ngaji kitab As-Sunnah wal Bid'ah. Sebelumnya kita kirim Al-Fatihah untuk guru-guru kita. Ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa sallallahu ila fitriyati jami'al jami'al ikhwan fi Islam. Syekh Mansur Tafi'an bila Syekh Marfullah Syekh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Syekh Abdullah Mahfud Muhammad Al-Haddad الحضرمي اللهم كنا عبد الله الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah, kita lanjut. Ini masih pembahasan ya, terkait sunnah wal bid'ah ini, terkait pembahasan membedakan apa sih makna sunnah dengan makna bid'ah. Yang mana ini banyak sekali menjadi polemik di masyarakat. Ya, sebenarnya ini tugas para ulama ya, menjelaskan. Jadi untuk prolognya, jadi supaya mungkin tergambar sedikit. Ada beberapa kelompok atau orang yang berbeda dalam memaknai hadis kullu bid'atin dhalalah, kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Semuanya berangkat dari hadis yang sama. Hadisnya satu ini, cuman pemahamannya jadi berbeda. Pemahamannya berbeda. Kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Kullu muhdatsatin, setiap yang muhdatsah, yang baru itu adalah bid'ah. Bid'ah itu juga maknanya juga baru. Bid'ah itu maknanya adalah sesuatu yang tidak ada contoh. Sesuatu yang baru yang enggak ada contoh. Sehingga di antara sifatnya Allah Al-Badi'. Badi'us samawati wal ardh. Badi' ikut wazan fa'il. Itu maknanya Allah membuat langit dan bumi itu sebelumnya enggak ada contoh. Sehingga Allah juga istilahnya dikatakan secara bahasa Badi' itu membuat sesuatu yang baru sama sekali, sebelumnya enggak ada contoh. Langit bumi itu namanya baru. Sebelumnya enggak ada langit, enggak ada bumi. Allah menciptakan langit bumi tanpa ada contoh sebelumnya. Itu namanya bid'ah atau badi'. Badi' sebagai pelakunya, untuk subjeknya. Kemudian wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah yang baru yang ada contoh itu adalah sesat. Wa kullu dhalalatin finnar, dan setiap yang sesat masuk ke dalam neraka. Dari hadis yang sama, redaksi yang sama, kemudian berbeda pemahaman. Yang satu pemahamannya bagaimana? Yang satu pemahamannya pokoknya semua yang baru yaitu bid'ah dan itu sesat. Baru gimana maksudnya? Baru yang tidak ada di zaman Nabi ataupun tidak dikerjakan Nabi. Pokoknya hadis ini bermakna umum, tanpa dikhususkan, tanpa diklasifikasi, tanpa diberi pengkhususan. Tidak ada. Pokoknya semua yang baru pasti bid'ah dan itu sesat. Ini pemahaman yang pertama. Pemahaman yang kedua, oh tidak. Ini mesti dibagi, mesti diklasifikasi, mesti dibedakan. Karena tidak semua yang baru itu adalah merupakan kesesatan. Tidak semua yang baru itu merupakan hal yang bertentangan dengan syariat. Begitu. Karena nanti ujung-ujungnya yang mengatakan pendapat bahwa hadis ini dimaknai umum tanpa ada pengkhususan, pokoknya semua yang nggak dikerjakan Nabi
atau semua yang baru. Makanya ada yang memaknai bid'ah itu begitu, macam-macam. Akhirnya dia sendiri tidak konsisten dengan tarif yang dia pakai, dengan kaidah yang dia pakai. Dia kadang-kadang mengatakan bid'ah itu hal yang baru. Baru itu maksudnya baru gimana? Kemudian kadang-kadang mengatakan bid'ah itu sesuatu yang tidak dikerjakan Nabi ataupun tidak dikerjakan di zaman Nabi. Nanti pada akhirnya ketika ditanya sesuatu yang baru, lah ini apa namanya, kita beli motor baru, nah itu bid'ah dong berarti. Kita beli baju baru, nah kan mana sesuatu yang baru. Oh enggak, maksudnya baru itu baru yang tidak dikerjakan Nabi atau tidak ada di zaman Nabi dan di zaman sahabat. Termasuk kita kan juga begitu. Kita kan juga apa namanya baru lahirnya, nggak ada zaman Nabi, sehingga akhirnya bid'ah juga. Atau misalkan bentuk masjid seperti ini kan model baru ini, tidak ada zaman Nabi, zaman sahabat juga tidak ada, berarti akhirnya bid'ah juga. Zaman Nabi ya dulu apa namanya, sholat langsung ke tanah, tidak ada pakai karpet, pakai keramik, marmer apalagi. Nah itu berarti bid'ah dong juga. Akhirnya bingung juga akhirnya melawan, oh enggak, maksudnya yang bagian-bagian ibadah aja, ritual-ritual ibadah. Akhirnya dia sendiri mengklasifikasi, membedakan mana bid'ah yang sifatnya duniawi, mana sifat yang agama, yang ibadah dan seterusnya. Nanti akhirnya disampaikan juga Sayyidina Umar radhiyallahu taala anhu, Nabi waktu Nabi masih hidup, ketika taraweh, ketika malam Ramadan, beliau keluar sholat taraweh. Akhirnya sahabat-sahabat ikut. Malam pertama, kedua, ketiga, yang keempat, itu Nabi nggak keluar. Sahabat-sahabat pada nunggu tuh. Oh Nabi nggak keluar. Kemudian akhirnya Nabi besoknya mengatakan, saya khawatir kalau saya keluar terus setiap malam, saya sholat terus, nanti khawatir ini jadi wajib atas kalian. Tarawih ini. Nah, ya silakan kalian sholat semampu kalian menghidupkan malam Ramadan. Dan zaman dulu, zaman ketika Nabi itu sholat sendiri-sendiri, tidak berjamaah. Akhirnya zaman Sayyidina Umar, beliau punya inovasi. Inovasi sholat tarawih itu jadikan satu, diimami oleh Sayyidina Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, muridnya sahabat. Akhirnya apa namanya, jamaah tarawih itu jadi satu, ngumpul, jamaah perempuan sendiri, kemudian jamaah laki-laki sendiri. Karena beliau mengatakan ni'matil bid'atu hadhihi. Bid'ah yang terbaik itu ya ini. Ini sesuatu yang baru dibuat oleh Sayyidina Umar, tapi nikmat. Ini sebaik-baiknya. Gimana nih? Kok pertentangan? Sahabat kok bikin bid'ah nih? Berarti sesat. Nah, gimana? Padahal Nabi sendiri ketika zaman Nabi Nabi masih ada, beliau mengatakan iqtadu billadaini min ba'di. Ikutlah kalian dengan dua orang setelah aku. Abi Bakrin wa Umar, yaitu Abu Bakar dan Sayyidina Umar. Bagaimana bertentangan loh antara sabda Nabi dengan yang terjadi, kan begitu. Akhirnya ujung-ujungnya yang tidak mengklasifikasi makna hadis kullu muhdatsatin bid'ah kullu bid'atin dhalalah, itu nanti ujungnya akan terpaksa dia sendiri mengklasifikasi. Entah itu caranya dengan caranya sendiri masing-masing, tetapi tidak bisa mengamalkan satu hadis atau perintah atau dalam Quran ataupun hadis dengan dipegang ditelan secara mentah umum gitu saja. Mesti harus ada taksis, mesti ada pengecualian. Jadi kita baca sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Al-faslul awal. Kemarin kita bahas muqaddimah, sekarang pembahasan pertama. Al-faslul awal, fasal pertama, as-sunnatu wal bid'ah, sunnah dan bid'ah. As-sunnatu wal bid'atu, sunnah dan bid'ah itu amrani mutaqabilani, adalah dua perkara yang berhadapan atau dua perkara yang berlawanan. Fi kalami sahibi syar'i sallallahu alaihi wasallam, dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fala yatahaddadu ahaduhuma illa bitahdidil akhar. Maka tidak menjadi terbatas satu antara dua hal yang berlawanan ini
tidaklah menjadi terbatas satunya kecuali dengan membatasi yang lain. Kita tahu siang dengan malam itu berlawanan. Maka kita tahu batasan-batasannya siang dengan mengetahui batasan-batasan malam kan gitu. Malam tuh jam segini sampai jam segini, atau mungkin malam itu ketika matahari segini sampai segini kan gitu. Akhirnya kita langsung tahu, oh berarti lawannya jam yang segini sampai jam segini. Atau matahari ukuran sekian sampai ukuran sekian. Dengan mengetahui batasan yang satu, kita akan mengetahui batasan yang lain. Bimakna annahuma diddani, dengan makna keduanya yaitu sunnah dan bid'ah itu adalah dua hal yang berlawanan. Wa bididdiha tatabayyanul asya, dan dengan satu lawannya yang lainnya pun akan menjadi jelas. Dijelaskan malam, oh akhirnya tahu berarti lawannya adalah siang. Wa qad jara katsirun minal muallifin ala tahdidil bid'ah, banyak para muallif, banyak orang-orang penulis, mereka mentahdid, mereka memberi batasan-batasan untuk bid'ah duna ayyaqumu bi tahdidis sunnah, tanpa memberi batasan-batasan sunnah. Awalan terlebih dahulu. Jadi mereka langsung bikin yang bid'ah itu begini, yang bid'ah yang dibahas. Tidak yang sunnah itu bagaimana. Gitu. Li'anna hal aslu, padahal sebenarnya sunnah itu yang asal, yang awal, yang inti gitu. Fawaqa'u, maka akhirnya mereka jatuh fi dhiqin, di dalam kesempitan, lam yastati'ul khuruja minhu, mereka tidak mampu untuk keluar dari kesempitan itu. Kayak tadi tuh, mereka langsung membahas, oh bid'ah itu semua yang baru yang tadi kerjakan Nabi dan sahabat. Dan mereka bingung sendiri, wah ini karpet ini baru juga, berarti harus dibongkar nih, harus nggak pakai keramik. Oh, masjid juga harus berpaku. Karena nggak ada di zaman Nabi, nggak ada. Dan ini juga termasuk sarana ibadah kan begitu. Baju juga demikian, baju yang model-model baru-baru nggak boleh. Itu mereka memberi takrif tentang bid'ah. Akhirnya mereka bingung sendiri, yang sunnah yang mana? Wastadamu bi adillatin, dan mereka berbenturan dengan dalil-dalil tunaqidu tahdidahum lil bid'ah, yang bertentangan dengan dalil mereka tentang bid'ah. Karena dalilnya cuma satu, pokoknya kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah, semua yang baru itu adalah bid'ah dan semua bid'ah adalah sesat. Itu saja yang dipegang, yang lain enggak. Akhirnya begitu tahu dalil-dalil yang lain, gimana ya? Kok gitu ya? Akhirnya bertabrakan dengan konsep yang dibuat sendiri. Walau annahum sabaku ila tahdidis sunnah, seandainya mereka lebih dulu untuk membatasi, mengenal apa itu sunnah, la kharaju bi dhabitin la yakhtalif, tentu mereka akan keluar membawa kesimpulan, membawa kriteria, membawa standar yang tidak gagal. Maksudnya tidak berselisih. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam, sedangkan Rasul hatha ala sunnati awalan, beliau memberi anjuran, memberi dorongan untuk berpegang kepada sunnah dulu. Tsumma hadzara min muqabiliha, kemudian Nabi memberi mewanti-wanti, memberi peringatan terhadap lawannya sunnah, al bid'ah, yaitu bid'ah. Kama tara fil ahaditsil atiyah, sebagaimana kamu akan lihat di beberapa hadis berikut ini. Yang pertama, hadis Jabir inda Muslim. Hadisnya sahabat Jabir dari riwayat Imam Muslim. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza khataba, ketika beliau khutbah, ihmarat ainahu, maka memerah kedua mata beliau. Wa ala sautuhu, kemudian meninggi suara beliau. Wa yaqul, beliau bersabda, amma ba'du fa inna khairal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sesungguhnya sebaik-baik hadis, sebaik-baik ucapan adalah kitabullah, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruknya perkara adalah hal-hal yang baru. Wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu muhdatsatin bid'ah, dan sesungguhnya setiap yang baru adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan semua bid'ah adalah sesat. Wa qad akhrajahu al-Bukhari mauqufan ala Ibnu Mas'ud. Satu hadis pertama mengatakan, jadi
Nabi di dalam penyampaiannya terkait sunnah bid'ah itu beliau menyampaikan terkait sunnah, pegang dengan sunnah dulu, baru kemudian beliau memberi uh, memberi peringatan terkait bid'ah. Maka yang perlu kita perhatikan adalah sunnah dulu, baru nanti akan bisa membedakan, oh ternyata bid'ah itu yang berlawanan dengan sunnah. Gitu. Jadi bukan langsung bid'ah langsung yang disorot, bukan. Keliru. Yang kedua, yuwaddihuhu wa yuwaddihuhu juga menjelaskan tentang hadis tentang bagaimana Nabi memberi anjuran untuk berpegang pada sunnah. Haditsul Irbad, hadis dari Irbad ibn Sariyah, inda Abi Dawud wa Tirmidzi wa qala hasanun sahih. Imam Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan sahih. Ibnu Majah wa ghairuhum. Qal wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi memberi nasihat kepada kami. Mau'izatan balighatan, dengan satu nasihat yang sangat luar biasa. Wajilat minhal qulub, yang hati menjadi takut mendengar nasihat itu. Jadi bergetar. Wa dzarafat minhal uyun, mata menjadi meneteskan air, menangis mendengar nasihat itu. Faqulna, maka kami ketika mendengar nasihat ini, kok nasihat ini luar biasa, nasihat yang seakan-akan nasihat terakhir. Ya Rasulullah, ka'annaha mau'izatu muwaddi'. Seakan-akan engkau mewasiatkan kepada kami ini seperti engkau mau pamit saja. Fa'ausina, maka berilah wasiat kepada kami. Faqala, maka Nabi bersabda, usikum bitaqwallahi azza wa jal. Aku memberi wasiat kepada kalian dengan takwa kepada Allah. Wasam'i wa ta'ati, dan mendengar serta taat. Wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun habasyi, walaupun yang menjadi pimpinan kalian adalah satu hamba saya dari Habasyi. Habasyi itu Ethiopia, kulit hitam, Afrika sana. Wa innahu man ya'ish ba'di, sesungguhnya orang yang hidup selepas aku, fasayara ikhtilafan katsira, dia akan melihat ikhtilaf yang banyak, perbedaan pendapat yang banyak. Fa'alaikum bisunnati, maka peganglah oleh kalian sunnahku, wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyina, dan sunnahnya para khulafa. Khulafa itu artinya penggantiku yang rasyid, yang lurus, al-mahdiyin, yang diberi petunjuk. Abdu 'alaiha bin nawajidi, gigitlah sunnah itu dengan nawajid, dengan gigi geraham. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur, baru kemudian hati-hatilah kalian dengan perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, sesungguhnya setiap yang baru itu adalah bid'ah. Wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Hadis yang ketiga, yuwaddihuhu aidan, ada hadis lagi berikutnya dari Jarir, dari riwayat Imam Muslim. Man sanna fil Islam, barang siapa yang di dalam Islam membuat sunnah, membuat satu amalan, satu cara, sunnatan hasanatan, dengan sunnah yang baik, satu amalan yang baik, falahu ajruha, maka dia mendapatkan pahala sunnah itu, pahala amalan itu, wa ajru man amila biha, dan pahalanya orang yang mengamalkan sunnah yang dia buat itu, ba'dahu, selepas dia, min ghairi ayyang qusa min ujurihim syai'un, tanpa mengurangi pahala mereka. Orang yang mengerjakan itu, yang pertama buat, nanti dia dapat pahala. Kemudian kalau ada orang niru, maka yang niru tadi mengirimkan pahala kepada yang buat itu. Tapi yang niru juga tetap dapat pahala di amalan itu, tanpa berkurang pahalanya walaupun sedikit. Wa man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, barang siapa bikin satu sunnah yang sayyi'ah, sunnah yang buruk, kana alaihi wizruha, maka dia mendapatkan dosanya, wa wizru man amila biha, dan dosa orang yang mengamalkan sunnah buruk tadi itu, min ba'dihi, selepas dia, min ghairi ayyan qusa min auzarihim syai'un, tanpa mengurangi dosa orang setelahnya itu sedikit. Wa mithlu hadhil ahaditsu ukhra taduru haulaha, yang semacam hadis-hadis ini banyak sekali hadis-hadis yang semakna. Min hadi, antaranya hadis Ibnu Mas'ud inda Muslim, dari Ibnu Mas'ud, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, siapa yang menunjukkan satu kebaikan maka dia mendapatkan pahala orang yang mengerjakan kebaikan itu.
Fa anta tara, maka engkau lihat, fil haditsil awal, dalam hadis yang pertama, muqabalatal muhdats wal bid'ah. Itu pertentangan atau misalnya perlawanan antara kalimat muhdatsah dan bid'ah. Bil huda an-nabawi atau bil hadyin nabawi, dengan petunjuk Nabi. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam di hadis awal tadi mengatakan, hadis yang pertama tadi, fa inna khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad. Wa syarrul umur, baru kemudian seburuk-buruk perkara adalah muhdatsatuha, hal-hal yang baru. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan perlawanannya, lawan katanya. Wa anna hadiyar rasul huwa khairul hadi, dan petunjuk Rasul adalah petunjuk yang terbaik. Wa syarru fil muhdats, dan keburukan ada di dalam hal yang baru. Al munaqid li hadihi fahuwal bid'ah, yang tentunya bertentangan dengan petunjuk Nabi, itulah yang disebut dengan bid'ah. Allahu Akbar. Sekarang as-sunnatu fi lughatil Arab. Sunnah di dalam bahasa Arab, wa syar'i, dan dalam syariat, hiya tariqatu, adalah cara. Kalau dalam bahasa Arab, sunnah itu bermakna cara. Nanti akan bisa berbeda maknanya sesuai dengan perbedaan disiplin ilmu. Perbedaan disiplin ilmu. Sama banyak sih di dalam bahasa Indonesia juga banyak satu kata yang tentu nanti berbeda disiplin, nanti maknanya jadi berbeda, kan begitu. Hiya sunnah itu at-tariqatu, cara. Wa hiya tariqahnya hadiyur Rasul, adalah petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi hadits Jabir, dalam hadis Jabir tadi. Wa minhu qaulur Rasul, di antara contohnya sunnah itu, qaulur Rasul adalah sabda Nabi, la tattabi'unna sanana man qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Ya, coba lihat, sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Berarti sebelum Nabi sudah ada sunnah gitu. Maksudnya, kalau kita pahami sunnah itu senantiasa apa yang dibuat Nabi, itu keliru. Maksudnya nanti pembahasannya tunggu dulu. Kita konteksnya dalam membahas apa gitu. Nabi ini mengatakan la tattabi'unna sanana man qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnahnya orang sebelum kalian. Ini ngomong sama para sahabat kan, berarti orang sebelum zaman Nabi, gitu. Ai tariqatahum, maksudnya cara-cara mereka, perilaku mereka. Lanjutan hadis ini, seandainya mereka itu ada yang masuk ke dalam lubang biawak, atau lubang biawak, tentu kalian akan ikut masuk ke dalam lubang biawak. Mereka ada yang naudzubillah menzinai ibunya, kalian nanti zaman kalian juga akan ada yang menzinai ibunya sendiri, dan seterusnya. Itu maksudnya itu perilaku, bukan disebut sebagai sunnah Rasul, tetapi Nabi menyatakan la tattabi'anna sanana man qablakum, kalian akan mengikuti sunnah-sunnah orang sebelum kalian. Jadi sunnah juga mesti kita pahami betul maknanya itu apa. Maknanya itu apa? Jadi satu kata sunnah itu nanti kalau di fikih, di dalam fan ilmu fikih maknanya berbeda, di dalam ilmu mustalah hadis maknanya juga berbeda. Wa huwa haditsun sahihun masyhur. Hadis ini la tattabi'unna sanana man qablakum, itu hadis yang sahih dan masyhur. Taquli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, man sanna fil islami sunnatan hasanatan. Siapa yang membuat sunnah dalam Islam dengan sunnah yang baik, sampai pada akhir hadis. Fatariqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka caranya Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah fi hadihi wa qabulihi wa raddihi hiya sunnah. Di dalam petunjuk Nabi, kemudian Nabi menerima sebuah amalan atau menolak sebuah amalan, itulah sunnah. Jadi thariqahnya Nabi, bagaimana cara Nabi menyikapi hal yang baru. Maksudnya hal yang baru itu tidak hanya selepas zaman Nabi. Zaman Nabi nggak ada buat amalan sesuatu yang khusus misalkan, kemudian ada yang baru di hadapan Nabi. Maka Nabi kadang-kadang ada menolak, ada yang menerima gitu loh. Maka itulah maksudnya sunnah.
Thariqahnya Nabi, caranya Nabi dalam menyikapi sesuatu yang baru di hadapan beliau itu adalah sunnah. Sebagaimana kemarin sudah sempat kita bahas. Ada orang i'tidal, Nabi menyampaikan bacaan i'tidal ya. Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi wa mil'u ma syi'ta min syai'in ba'd. Itu. Nah, kemudian ternyata setelah ketika bangun dari rukuk i'tidal, Nabi dengar makmumnya itu ada yang mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Maka Nabi tanya, siapa tadi? Siapa tadi mengatakan itu? Saya ya Rasulullah. Saya lihat ada sekian malaikat berlomba untuk mencatat pahalanya apa yang kamu ucapkan tadi. Coba ini hal yang baru, Nabi nggak pernah buat. Tapi Nabi ternyata membenarkan, mengiyakan. Karena tentunya dasarnya tidak bertentangan dengan syariat yang beliau bawa. Sebaliknya ada Sayyidina Mu'adz datang dari Syam, tiba-tiba mau sujud kepada Nabi. Karena menurutnya baik juga, sujud kepada Nabi. Karena lihat di Syam sana, ternyata para ahlul kitab itu memuliakan pendeta-pendeta dengan sujud kepada pendeta itu. Orang-orang suci kan, mereka dalam agama mereka ada orang suci, mereka memuliakan dengan cara bersujud. Menurut Mu'adz, Rasulullah lebih mulia daripada pendeta-pendeta itu. Maka kalau saya sujud ya pantas saja begitu. Tapi ternyata Nabi melarang, jangan, tidak boleh. Sujud kepada selain Allah itu tidak boleh. Coba, ini hal baru. Tapi kemudian Nabi bukan semuanya nerima, ada yang ditolak juga. Dan nggak semua ditolak juga, ada yang diterima. Nah, itu namanya thariqahnya Nabi SAW dalam menyikapi hal-hal yang baru terjadi di hadapan beliau. Wa hiya aidan mufassaratun bidzalika fi hadits Jarir. Juga ditafsiri atau dijelaskan dalam hadisnya Jarir. Sunnatan hasanatan, sunnatan sayyiatan. Coba lihat, Nabi SAW menceritakan ada sunnah hasanah, ada sunnah sayyiah. Sunnah hasanah, sunnah sayyiah. Ini redaksi dari Nabi, lafadznya dari Nabi. Begitu. Berarti ya memang Nabi itu mengatakan ada hal-hal yang baik, ada hal-hal yang buruk. Yakni thariqatan hasanatan. Maksudnya cara yang baik. Bukan amalan agama yang baru, bukan maksudnya. Tapi cara di dalam beramal dan itu baik, begitu. Wa thariqatan sayyi'atan, dan juga cara yang buruk. Wala yahtamilu ghairu dzalika, dan tidak ada kemungkinan makna selain itu. Falaisal muradu idzan, maka kalau begitu tidaklah yang dikehendaki ma yafhamu amatut thullab, hal yang difahami oleh kebanyakan santri atau kebanyakan thalibul ilm, fadlan anil awam, apalagi yang dipahami oleh orang awam, anha, bahwasanya sunnah al haditsun nabi adalah hadis Nabi. Ya, sunnah itu ya hadis Nabi. Nah, itu kebanyakan yang dipahami oleh orang awam atau santri. Au ma yuqabil fardhah, atau yang lawannya fardu, maksudnya yang dekatnya fardu yang dikerjakan dapat pahala, tinggalkan dosa. Kalau sunnah ya yang dikerjakan dapat pahala, kemudian yang ditinggalkan tidak disiksa. Final awal, makna yang pertama tadi, sunnah itu hadis nabawi, itu mustalahul muhaddisin, adalah istilah para muhaddisin. Sunnah seperti itu tuh sunnah, nanti dalam istilah, dalam kita belajar usul hadis itu nanti makna sunnah itu beda gitu. Watsani mustalahul fuqaha, sedangkan yang kedua sesuatu amalan yang kalau dikerjakan berpahala, kalau ditinggalkan itu tidak disiksa. Itu mustalahul fuqaha, adalah istilah para ahli fikih wal usuliyin dan para usulul fikih. Wakilahuma, dan kedua-duanya mustalahul hadis dan usul fikih muhdatsun, juga baru juga. Pengklasifikasi pembukuan apa namanya ilmu fikih dengan ilmu hadis itu juga hal baru kan. Itu zaman Nabi sama-sama kan nggak ada tuh hadis sahih, hadis dhaif, hadis kan nggak ada tuh. Atau ini makruh, ini itu loh, itu kan nggak ada itu zaman Nabi, zaman sahabat. Itu kan hal baru juga tuh. Pelajaran-pelajaran itu usul fikih, kemudian usul hadis yang baru. Insyaallah laisa muradan huna, itu tidak dikehendaki dalam hal ini, dalam konteks ini. Sunnatu Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka sunnah Rasul itu hiya tariqatuhu fil fi'li wal amri wal qabul, caranya Nabi di dalam
berbuat, dalam memerintah, dalam menerima warraddi dan juga dalam menolak. Wa hiya tariqatu khulafaihi alladziina salaku tariqatahu, dan dia juga menjadi thariqahnya, caranya para pengganti Nabi, khulafanya Nabi, alladzina salaku tariqatahu, yang mereka berjalan dengan tariqahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam fil fi'li wal amri wal qabul war raddi. Dalam berbuat, dalam memerintah, dalam menerima dan dalam menolak. Idzan, kalau begitu, fama uhditsa, sesuatu yang baru, labudda min ardhihi ala sunnati Rasul, mesti disandingkan kepada sunnah Rasul. Sesuatu yang baru disandingkan kepada sunnah Rasul. Caranya Nabi caranya Nabi dalam menyikapi hal baru bagaimana? Ai tariqatihi fil qabuli war raddi, maksudnya disandingkan kepada sunnah Rasul itu maksudnya disandingkan kepada bagaimana Nabi menolak atau menerima hal baru ini. Wallahu a'lam. Jadi ini tulisannya panjang tapi intinya itu. Nah, intinya sunnah Nabi itu adalah bagaimana sikap Nabi di dalam menerima atau menolak hal yang baru. Maka bid'ah, sesuatu yang bid'ah yang berlawanan dengan itu. Berlawanan dengan itu. Kuncinya sunnah itu adalah hal-hal yang masih ada dalil dalam syariat, baik dalil itu secara umum atau spesifik atau khusus. Sedangkan bid'ah yang sama sekali tidak ada dalil dalam syariat, baik dalil secara umum ataupun secara khusus spesifik. Gitu saja sudah. Nah, maka nanti akan mudah kita memahami. Sampai di sini ada yang bertanya? Jadi sebenarnya karena ini kan kajian-kajian penelitian dan seterusnya. Jadi memang kelihatannya panjang, tapi intinya satu saja. Intinya ada orang yang berbeda dalam memahami hadis kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Gitu. Nanti terkadang kayak tadi itu dipahami bahwa semua hal baru berarti boleh. Semua hal baru asalkan baik boleh. Oh tidak juga. Tidak juga. Banyak juga hal-hal bid'ah memang. Hal-hal bid'ah itu yang memang ada orang yang satu bikin kelompok mereka zikir tuh. Zikir itu dengan telanjang, nggak pakai busana sama sekali. Mereka berasumsi bahwa kita lepaskan seluruh keduniaan dari tubuh kita sampai baju-bajunya semua dilepas dan zikir. Kemudian juga gabung laki-laki dengan perempuan. Katanya mereka supaya menguji keimanan dan seterusnya. Itu tuh hal-hal baru menurut mereka, padahal ada zikirnya juga. Itu hal bid'ah tentunya karena bertentangan dengan syariat. Tapi kalau hal-hal rata-rata memang yang diangkat menjadi polemik itu ya hal-hal yang khilafiyah, bukan hal-hal yang mendasar yang fundamental di dalam syariat. Sehingga memang itu hal yang memang jadi perdebatan di kalangan para ulama, terus kemudian digesek-gesek panas terus, akhirnya di kalangan bawah ini jadi kacau juga pemahamannya. Makanya tinggal kita kuncinya tadi itu. Untuk memahami ini adalah kita pahami dengan sunnah. Apa itu sunnah? Ya, tentu yang hal-hal yang masih ada dalil di dalam syariat, baik itu dalil umum ataupun dalil khusus. Kalau masih ada dalil umumnya, ya sudah. Ini berarti masih sunnah. Apalagi ada dalil khusus tentu. Nah, tapi kalau sudah sama sekali tidak ada dalilnya dalam syariat, maka ini berarti bid'ah. Hal yang baru yang tidak ada dasarnya dalam agama. Wallahu a'lam. Tidak ada yang bertanya? Bisa dipahami ya? Dipahami ya? Nah, saya rasa tidak perlu sampai hatam lah ini. Mungkin satu hadis lah, mungkin satu atau dua hadis tentang bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Oke, gimana?
Nggih. Baik. Ada dua amalan. Kemudian mana yang kita pilih? Kayak misalkan sholawat, ada redaksi-redaksi yang dari Nabi kan begitu. Sholawat, nggak cuma sholawat aja, doa kadang gitu juga. Doa kan ada redaksinya langsung dari Nabi. Gitu. Ada yang doa kita bikin sendiri. Nah, kayak Rabbana atina fid dunya hasanah. Oh, dalam Quran malah ada itu. Rabbi habli minas solihin, dalam Quran juga ada. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina, dalam Quran juga udah ada. Boleh nggak kita bikin bikin redaksi doa sendiri? Boleh. Mana yang lebih utama? Kan gitu pertanyaannya. Tentu lebih utama yang dari Quran ataupun hadis. Sebaik apapun doa kita, bahasanya yang indah, yang luar biasa, tetap tidak bisa mengalahkan apa yang ada dalam Quran ataupun hadis. Itu sudah apa namanya, nggak bisa dikalahkan. Maksudnya kita memahami ini supaya kita tidak mudah menyalahkan orang, gitu loh. Jadi bukan terus yang begitu salah, ya tidak salah. Itu juga maksudnya boleh dalam syariat boleh. Sehingga tapi kita tidak memahami oh itu salah, itu bukan begitu pemahamannya. Yang lebih baik tentu yang dari Al-Qur'an ataupun hadis. Doa bagaimana? Doa yang diajarkan Nabi itu yang terbaik, redaksi dari Nabi itu yang terbaik. Kalau kita mau bikin doa sendiri, redaksi sendiri, mau doanya yang apa begitu misalkan, mau bahasa yang Jawa, mau bahasa Indonesia, ataupun bahasa Arab terus dibuat sendiri. Kayak Imam Sudes biasanya itu kan, doanya lama, panjang, kemudian susunan katanya begitu kan, di Masjidil Haram. Apakah itu lebih baik daripada doa redaksi dari Nabi? Tidak. Tentu yang lebih baik adalah yang diajarkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu. Sama seperti tadi tuh, kayak apa namanya bacaan rukuk tadi, bacaan i'tidal tadi. Nabi menyampaikan Rabbana lakal hamdu mil'us samawati wa mil'ul ardi ila akhir. Wah, ada sahabat begitu. Nabi tanya, maksudnya Nabi itu ngasih tahu sikapnya ada hal baru tuh begitu loh, gitu. Tapi bukan jangan kayak gitu, lebih baik ikut saya aja. Bukan begitu Nabi itu. Nabi itu menyampaikan, "Oh, kamu apa namanya punya istilahnya punya cara yang baru di dalam memuji Allah kan gitu. Rabbana lakal hamdu itu kan memuji kepada Allah. Hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Dengan pujian yang banyak dan diberkahi begitu. Dan saya lihat para malaikat itu berlomba-lomba untuk nyatat pahala yang kamu buat tadi itu. Begitu. Kemudian setelah ini mana yang lebih baik? Dua-duanya baik, tapi yang lebih baik tetap yang dibuat oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi kita jangan maksa orang. Pokoknya yang lebih baik ini, jangan ini. Yang lebih baik ini, jangan maksa begitu. Karena orang rasanya beda-beda kan, Tidak bisa dipaksa jadi satu. Coba kita baca satu hadis atau dua hadis tentang kaitan dengan ini. Marwahul Bukhari wa Muslim al Imam Ahmad an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam Nabi qala li Bilal mengatakan kepada Bilal inda salatil fajri ketika salat subuh, ya Bilal hadithni, Bilal ceritakan kepada aku bi arja amalin amiltahu fil Islam, dengan amalan yang paling engkau harapkan di dalam Islam ini. Fa inni sami'tu dafana 'alaika fil jannah. Sungguh aku mendengar bunyi terompahmu, bunyi sandalmu di surga. Waktu saya ke surga, itu saya dengar bunyi sandal. Saya tanya, ini sandal siapa? Suara sandal siapa? Kata malaikat Jibril, ini sandalnya Sayyidina Bilal. Maka ceritakan kepada aku, amalan apa yang paling kamu harapkan dari Bilal dalam Islam ini, sehingga kok bisa saya dengar sandalmu loh, kamu masih di sini, sandalmu sudah rasanya sudah sampai di surga. Suara sandal kamu tuh. Qala Bilal menjawab, ma amiltu amalan arja indi. Aku tidak punya amalan yang paling aku harapkan. Anni lam atatohhar. Sesungguhnya aku tidaklah bersuci tahuron dengan satu bersuci fi sa'atin dalam satu saat min lailin aw naharin, malam ataupun siang, illa shallaitu bidzalika tahur ma kutibali, kecuali aku salat dengan bersuci tadi itu sesuatu dengan jumlah rakaat yang ya kadang terserah aku.
Apa yang ditakdirkan untuk aku, maka aku sholat gitu. Pokoknya aku setiap malam ataupun siang mesti menjaga wudhu. Setiap batal wudhu, kemudian aku sholat habis wudhu. Sholat habis wudhu. Sholat sunnah tentunya kan. Fi hadis Tirmizi, dalam hadis Tirmizi, redaksinya agak lain. Qala li Bilal, Nabi bersabda kepada Bilal, "Bima sabaqtani ilal jannah?" Dengan amalan apa kamu kok bisa mendului aku ke surga? Maksudnya terombahnya kan udah masuk surga duluan. Qal ma adzantu qattu illa shallaitu rakaatain. Aku tidaklah azan kecuali aku salat 2 rakaat. Setiap habis azan aku salat 2 rakaat. Ya. Wa ma asabani hadatsun qattu. Tidaklah aku ditimpa hadas kecil illa tawaddatu, kecuali aku wudu. Ora'aitu anna lillahi alayya raka'ataini, kemudian aku sholat 2 rakaat. Aku tidaklah adzan kecuali aku sholat dulu. Kemudian aku tidaklah terkena hadas kecuali aku langsung wudu. Selepas wudu aku sholat. Tata cara sebenarnya kan nggak dibuat oleh Nabi kan gitu. Nggak dibuat Nabi. Tapi Nabi memberi sikap bahwa amalan kamu ini menyebabkan kamu masuk surga dulu. Terombah kamu sudah terdengar duluan. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi mengatakan bihima ai binil tatil kal mangzilah, kamu mendapatkan derajat ini dengan amalan kamu tadi. Kan Nabi yang ngasih tahu. Bilal kan enggak tahu tuh aslinya. Enggak tahu sama sekali. Sama Nabi bihima, dengan amalan tadi itu kamu mendahului aku, terompah kamu masuk surga. Wallahu a'lam. Wa haditsan, hadis yang kedua, marwal Bukhari wa Muslim wa ghairihima. Wa ghairuhuma fi kitabis shalah. Fi babi Rabbana lakal hamdu. Dalam bab Rabbana lakal hamdu, ini hadisnya. An Rifa'ah bin Rafi' qala, dari Rifa'ah bin Rafi'. Kunna nusalli wara'an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kami salat di belakang Nabi. Falamma rafa'a ra'sahu min ar-rak'ati. Ketika Nabi bangun dari rukuk, Nabi mengatakan sami Allahu liman hamidah. Artinya sami Allahu liman hamidah apa? Sami'a, semoga Allah mendengar, liman kepada orang, hamidahu yang mendengar, yang memuji Allah. Sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memuji Allah. Kan gitu. Baru kemudian kita lanjuti Rabbana lakal hamd, kan gitu. Nabi bangkit dari rukuk, sami Allahu liman hamidah, semoga Allah mendengar orang yang memuji Allah. Qala rajulun wara'ahu, seorang mengatakan di belakang Nabi, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fih. Rabbana, wahai Tuhan kami, walakal hamdu, segala puji bagi Engkau, hamdan katsiran, dengan pujian yang banyak, thayyiban yang baik, mubarakan fih yang diberkahi. Fala mangsarafa, ketika selesai salat, Nabi mengatakan, manil mutakallim, siapa tidak yang mengucapkan tadi? Qala, sahabat tadi menjawab, ana, saya. Qala, Nabi bersabda, ra'aitu bid'atan wa thalathina malakan. Aku melihat 30 sekian malaikat. 30 lebih malaikat. Ya batadirunaha ayyuhum yaktubuha. Mereka berlomba siapa di antara mereka yang mau nulis pahalanya amalan, ucapan kamu tadi. Qala al-Hafidz fil Fath, yustadallu bihi ala jawazi ihdathi dzikrin. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani itu menulis syarah keterangan dari hadis Bukhari, namanya Fathul Bari. Beliau mengatakan dalam kitab Fathul Bari, yustadallu bihi, bisa diambil dalil dari hadis ini, ala jawazi ihdathi dzikrin, bolehnya membuat zikir yang baru, fi sholati, di dalam salat, ghairi ma'tsurin, yang tidak diajarkan Nabi. Nabi enggak ngajarkan, gitu. Idza kana ghairu mukhalifin lil ma'tsur, ketika tidak bertentangan dengan yang diajarkan oleh Nabi. Yang pertama, boleh membuat zikir yang baru selama tidak bertentangan dengan yang diajarkan Nabi. Wa ala jawazi raf'is sauti, yang kedua, bolehnya mengangkat suara, mengeraskan suara bidzikri, dengan zikir, malam yusyawis, selama tidak mengganggu. Nabi kok dengar tuh bukan berarti suaranya keras tuh. Orangnya ngomongnya Rabbana lakal hamdu kan enggak bisik-bisik. Kok sampai Nabi dengar tuh kan berarti suaranya keras. Yustadallu bihi ala jawazi raf'is sauti. Bisa diambil dalil dari hadis ini bolehnya
bersuara keras di dalam sholat itu selama tidak mengganggu. Tentu kalau misalkan mengganggu menjadi haram, tidak boleh. Itu hadis yang kedua. Ini hadis sampai puluhan hadisnya yang beliau sebutkan. Nah, kurang lebih maknanya juga mirip-mirip. Bagaimana Nabi memberi sikap kepada hal-hal baru di hadapan beliau. Jadi pahami ya. Insya Allah kalau ini kita pahami, insya Allah mudah. Nah, insya Allah mudah. Jadi kalau dari awal kita masih bingung mana itu bid'ah, mana itu sunnah, akhirnya kita sendiri malah bingung menentukan mana bid'ah, mana sunnah. Intinya sunnah itu yang masih ada kayak dalil secara syariat, baik umum ataupun khusus. Sedangkan bid'ah yang lawannya sunnah, alias tidak punya dalil baik umum ataupun khusus dalam syariat. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan bisa dipahami. Mudah-mudahan Allah beri taufik kita untuk mengamalkan sunnah. Subhanallah bihamdihi, subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.